Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ausikum wa iya ya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Moga panjenengan sami tansah mendoakan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat limpahan kasih sayang kepada kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini nikmat yang paling agung yang Allah berikan bagi manusia di dalam kehidupan dunia. Lajeng Allah Ta'ala paring datang kula panjenengan sami kehidupan. Ini nikmat yang sangat besar setelah nikmat keimanan, karena Allah memberikan kita waktu untuk memperbanyak amal soleh, memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri dan nikmat-nikmat yang lain di bawahnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab lanjutan dari kitab Madarijus Salikin. Pertemuan paling akhir kita membahas tentang makna Asmaullah, nama-nama Allah yang Allah sebutkan, terutama sekali yang ada di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Allah, kemudian Rabb, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kesempatan kali ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu Maratibul Hidayah, ya, urutan atau tahapan Allah memberikan hidayah bagi manusia. Ini masih terkait dengan firman Allah wonten ing surat Al-Fatihah, ya. Setelah kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi di dalam surat Al-Fatihah sebagai surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, yang merupakan ringkasan dari seluruh isi Al-Quran, di dalamnya ada petunjuk, ada perintah untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon nikmat paling besar, nikmat keimanan. Memohon kepada Allah supados kula panjenengan sami punika dibawa oleh Allah menuju golongannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permohonan akan nikmat paling besar, melebihi permohonan nikmat kehidupan, nikmat rezeki dan lain-lain. Maka pada waktu kita membaca surat Al-Fatihah, dan ini kita ulang-ulang minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, itu permohonan yang tidak main-main. Maka kenapa kok selayaknya kalau misalkan kula panjenengan sami ya tetep nek iso ki salat khusuk nih, Mas. Tetapi kalau pun toh bolong-bolong ki aja nganti le bolong ki pas maca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini bagian dari urusan terpenting di dalam sholat itu adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah ini ada permohonan paling agung akan kebutuhan kita di dalam hidup dunia. Itu apa? Itu menetapi hidayah. Susah-susah menungso di dalam kehidupan dunia, kalau dia istiqomah menetapi hidayah itu selamat. Seenak-enaknya kehidupan manusia di dunia, kalau dia tidak mendapatkan hidayah itu ambiar, cilok mencet itu nanti ujungnya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita mengulang-ulang permohonan agar diberi oleh Allah petunjuk.
ihdinas siratal mustaqim. Lajeng Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemudian menerangkan, lalu bagaimana caranya Allah mendatangkan petunjuk kepada manusia. Ini urut dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Ada 10 cara yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, dipun sebatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Yang nomor 1, 2, 3 itu bukan kita. Nomor 4, nanti nomor 5, 6, 7 baru mungkin kita mendapatkannya. Ya, 1 adalah martabatut taklimillahi azza wa jalla li abdil yaqdah bila wasithah. Paling dhuwur. Tingkatan pertama Allah memberi hidayah kepada seorang manusia itu Allah mengajak manusia langsung dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Dalam keadaan sadar. Itu hanya terjadi atas 2 orang di dalam kehidupan dunia. Siapa itu? 1 Nabi Musa alaihi salam yang diajak oleh Allah berbicara langsung, wa kallamallahu Musa taklima. Yang kedua lebih tinggi lagi, yaitu Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ada 2 orang Nabi yang langsung diajak berbicara ketika tinggal di dunia ini. Yang lain tidak ada Nabi yang Allah perlakukan seperti ini. Ini istimewa betul, teman. Hanya Nabi Musa alaihi salam menika. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Nabi Musa itu pada waktu mendapatkan firman dari Allah Ta'ala, maka Allah itu menyampaikannya di balik hijab. Menawi wonten ing tafsir Ibnu Katsir punika dipun sebataken oleh Imam Ibnu Katsir, dados menawi Allah Ta'ala paring sabda punika nanti di atasnya kepalanya Nabi Musa alaihi salam itu ada awan yang sangat tebal yang menutupi pandangan mata. Sehingga kemudian setelah semuanya tertutup oleh awan di atas kepala beliau, maka Allah Ta'ala menyampaikan firman-Nya dan bisa didengar oleh Nabi Musa AS. Bahkan tokoh-tokoh Bani Israil kepengen mendengarkan suaranya Allah itu. Ya. Maka mereka meminta izin. Boleh tidak? Mereka meminta izin untuk mendengarkan ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa AS. Diizinkan. Waqtar Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Di Al-Quran disebutkan begitu. Maka Nabi Musa memilih 70 orang tokoh Bani Israel. Wonten ing riwayat dipun sebutaken oleh Imam Ibnu Katsir punika, lalu mereka diperintahkan sebelum bertemu, bukan sebelum menghadap kepada Allah, mereka berpuasa 3 hari terlebih dahulu, kalau tidak salah. Setelah selesai berpuasa, maka kemudian selanjutnya mereka diajak oleh Nabi Musa untuk pergi ke Sinai, naik ke satu bukit. Ketika sampai di satu bukit, di puncak bukit itu, maka semuanya diperintahkan untuk bersujud. Maka semua tokoh Bani Israil itu sujud semuanya. Lalu kemudian datanglah awan yang sangat tebal yang menggantung di atas kepala mereka. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan tokoh-tokoh Bani Israil bisa mendengarkan itu. Begitu selesai, tokoh-tokoh Bani Israil bangkit. Apa yang mereka katakan? Qalu ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Tokoh-tokoh Bani Israil menjawab, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu sampai kami bisa melihat Allah langsung. Wah, nih dablek. Terus sabar bledek. Fa akhadathum sa'iqah. Ya, ayatnya kan begitu. Jadi ini kedudukan hidayah yang paling tinggi. Bedanya Nabi Musa mendapatkan firman itu ditaati. Nek tokoh-tokoh Bani Israil iso ngrungokke cakap-cakapnya Allah dengan Nabi Musa ini ngoyel-ngeyel wong. Musa berbledek nih wong. Ya. Kan begitu ceritanya. Ini kedudukan paling tinggi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedudukannya lebih tinggi lagi. Kenapa? Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan cara diajak naik ke langit, ke Sidratul Muntaha. Tidak di dunia ini, dipanggil. Maka menawi seperangan ulama itu menyebutkan pada waktu Allah Ta'ala berfirman,
Subhanalladzi asra bi 'abdi laila. Sesungguhnya maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari seorang hambanya. Itu kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di dalam ayat itu Allah Ta'ala mensejajarkan seorang hamba dengan dirinya yang maha suci dalam satu ayat. Wah, itu istimewa itu ya. Jadi Nabi Muhammad itu diberi kedudukan yang sangat tinggi. Maka Nabi Muhammad itu kelebihannya banyak. Nabi Muhammad itu keringetnya ambune wangi. Wah, memang istimewa. Maka nanti penghuni surga itu keringetnya ambune wangi kabeh. Nah, neng dunia malah medeni ya, Mas. Nek ana wong lho selain Nabi Muhammad. Wong wedok keringetnya wangi ambune, itu oleh metu jam 12 bengi, rambutnya dawa, mambu klambi putih dawa lho anu. Medeni iso mabur meneh. Wah, iki tambah semaput iki. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak, memang beliau keringatnya wangi kata para sahabat loh. Jadi kalau panjenengan mendapatkan catatan Nabi Muhammad itu keringatnya wangi itu, ini khurafat mboten, para sahabat yang menyampaikan. Kenapa? Ya karena memang beliau tidak memiliki kesalahan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW itu dosa yang belum dikerjakan dan yang telah lalu itu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihan yang diberikan oleh Nabi, disebut oleh Nabi Isa di dalam hadis syafaat itu loh. Hadisnya kan panjang. Setelah para manusia bertemu dengan para nabi, memintakan agar para nabi ini memohonkan syafaat kepada Allah, mereka semuanya menolak sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun menolak. Maka Nabi Isa menyampaikan, itu datangilah Muhammad, karena dia adalah orang yang kesalahannya semua yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Saking cintanya Allah kepada kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa Nabi Muhammad itu. Nah, beliau diistimewakan dengan cara apa? Diajak berbicara langsung oleh Allah dan caranya dipanggil naik ke langit. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih istimewa daripada Nabi Musa. Sama-sama orang istimewa loh niki nggih. Karena kedudukan hidayah yang nomor satu ini hanya didapat oleh dua orang ini. Tidak ada manusia selain mereka yang dimuliakan oleh Allah dengan cara pada waktu mereka masih tinggal di dunia, mereka diizinkan untuk bercakap-cakap dengan Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu menurut sebagian sahabat beliau melihat Allah. Sebagian sahabat menyampaikan Nabi Muhammad melihat cahayanya Allah. Jadi Allah itu dilingkupi oleh cahaya yang sangat indah dan keindahannya tidak bisa diceritakan. Saking indahnya Tuhan kita, ya Rob kita ya, yang selama ini kita ibadahi. Maka nanti di dalam berbagai riwayat, di dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, pada waktu semua penghuni surga diizinkan oleh Allah sudah masuk surga seluruhnya, nah kemudian mereka diberi oleh Allah Ta'ala sesuatu yang lebih indah dari surga. Apa itu? Ridho ya. Dan begitu diridhokan oleh Allah Ta'ala, aku tidak akan pernah marah kepada kalian. Maka kemudian Allah membuka hijab antara dirinya dengan penghuni surga, sehingga semua penghuni surga itu bisa melihat Allah langsung, zatnya Allah. Itulah yang disebut tadi ziyadah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan itu mereka mendapatkan kebaikan yang sangat besar, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan-tambahannya itu apa? Melihat Allah. Nah, Rasul kita Muhammad SAW itu di dalam beberapa riwayat menyampaikan bahwa para penghuni surga itu ketika melihat Allah, maka semua nikmat swarga, sak widodarine, sak panganane, sak istana-istananya itu sampai mereka lupakan saking indahnya Allah. Mereka dibayangin Mas. Surga itu widodarinya, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, panjangan silakan baca kitab Hadil Arwah ila Biladil Abra. Itu ada beberapa riwayat yang beliau sampaikan, saking ayune widodari di surga itu kalau dilihat oleh penduduk dunia ini langsung mati Mas. Saking ayune, jantungnya langsung pedot. Wes,
Jadi detak jantungnya tuh ora iso ditahan karo wong sing urip ning donya. Oh nek jenengan duwe bojo ngono ki ning donya, kira kon jenengan. Untunge ning swarga iki. Nek aku agak ning donya lho maksude. Lah delok pisan langsung mati kan apa gunane nikah gitu. Ning swarga cocok, pancen iki papan panggonan ning swarga. Lho bantun kata Nabi kita Muhammad SAW tentang seperangan riwayat ini. Ya. Jadi memang begitu. Itu saja mereka semuanya lalai lupa. Kenapa? Saking indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kedudukan yang pertama, paling tinggi, dan kedudukan ini tidak pernah didapatkan oleh siapapun kecuali hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Musa Alaihi Salam. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa martabatus tsaniyatu martabatul wahyil mukhtasah bil anbiya. Yang kedua adalah Allah memberikan hidayah kepada seseorang itu dengan cara diberi wahyu. Ya, diberi wahyu, bisa melalui mimpi, bisa Allah menyampaikan firman, tetapi wujudnya itu firmannya itu hanya wahyu yang didengar. Jadi, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punika menawi wonten ing Hayatus Sahabah menawi boten tepat nggih, saya pernah membaca wahyu yang paling berat yang diterima oleh Rasul itu wahyu yang suaranya seperti lonceng yang sangat keras yang didengar di samping telinganya kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Niku memang kalau bahasa kita lah Allah Ta'ala itu maha agung. Maka ketika Allah menyampaikan firman itu suaranya menggelegarnya itu kalau dalam riwayat itu sampai Rasul kita mendengarnya seperti lonceng yang dipukul di samping telinganya kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahkan sampai ontanya kanjeng Nabi Muhammad itu debrok saking ora kuate. Karena wahyu itu kan urusan besar. Ya, berat dia. Sampai ontanya Nabi itu debrok, ora kuat. Di dalam dia disebutkan sampai Rasul kita itu ketika menerima wahyu sampai keringatnya bercucuran. Dan wahyu itu hidayah. Contoh, Nabi Musa alaihissalam itu meminta kepada Allah agar Nabi Harun dijadikan sebagai nabi, ya kan? Ya. Dan diizinkan oleh Allah. Kira-kira kalau misalkan Nabi Musa tidak berdoa kepada Allah agar Nabi Harun menjadi nabi, kira-kira Nabi Harun dapat wahyu tidak? Tidak. Nabi Harun menjadi manusia biasa yang beriman kepada Allah, tapi bukan nabi. Oleh Allah Ta'ala kemudian Nabi Harun diangkat derajatnya dengan cara apa? Yang mendapatkan petunjuk berupa wahyu sebagaimana Nabi Musa. Hanya lebih mulia Nabi Musa aja, karena yang langsung mendapatkan wahyu berupa Allah berbicara itu Nabi Musa. Nabi Harun lain lagi. Tetapi itu kan hidayah, sehingga Nabi Harun kemudian menjadi seorang manusia yang utama. Contoh yang lain menika menawi panjenengan maos di akhir zaman. Ya, ketika nanti Imam Mahdi itu dipilih oleh kaum muslimin dan dialah Imam Mahdi, kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebagian riwayat al-Kamakola, aslahullahu lailah, Allah tuh mempersiapkan dia satu malam. Kan di dalam riwayat Imam Mahdi itu kan ketika didatangi oleh kaum muslimin di Mekah, dibaiat untuk jadi pemimpin kaum muslimin sak dunia, ora gelem kan. Dia lari ke Madinah, ya kan? Nanti dikejar oleh kaum muslimin di Madinah. Saya kira ngono Mas, wing nanti. Iso 10 tahun kas, iso 20 tahun kas, iso 50 tahun kas, kita tidak tahu kapan itu. Yang pasti kita juga ada di akhir zaman ini. Ming toh kiamat besarnya belum, ya kan? Nanti kemudian didatangi di Madinah, dia lari ke Mekah. Nanti bacaan begitu. Nanti didatangi ke Mekah, dia tidak mau lari ke Madinah lah. Begitu nanti ke Madinah dikejar lagi, dia tidak mau ke Mekah, ditahan oleh kaum muslimin di Mekah. Akhirnya dia mau dibaiat di dekat
Hajar Aswad. Lah itu oleh Allah dipersiapkan untuk menerima beban urusan kaum muslimin di akhir zaman, itu satu malam dipersiapkan oleh Allah. Jadi Imam Mahdi ini sekok biasa saja akhirnya menjadi tokoh dunia yang memahami Islam, apalagi memahami semua urusan Islam satu malam. Bisa tidak? Nah, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Mahdi itu begitu nanti di akhir zaman. Hanya Imam Mahdi bukan nabi, maka kedudukannya bukan wahyu. Tetapi sekali lagi ini kalau kita kepengen mengibaratkan dengan model yang kedua ini, jadi kalau seorang nabi diberi wahyu itu ya langsung dipersiapkan saat itu juga. Sami kemawon dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu sebelum dipanggil oleh Allah di Sinai, ya kan, bertemu dengan api yang menyala di pohon kurma. Itu Nabi Musa masih manusia biasa yang beriman kepada Allah, manusia biasa Bani Israel. Begitu kemudian melihat bertemu dengan Allah, ya, dengan perantaraan api yang beliau lihat itu, ya, di pokok kurma itu, baru kemudian beliau menjadi manusia istimewa setelah itu. Ya, Allah menyampaikan wahyunya. Ya. Jadi cara yang kedua itu wahyu, tetapi sekali lagi cara yang kedua ini pun nanti khusus untuk para nabi, ya, sebagai pengetahuan lah untuk kita, pengetahuan untuk kita bahwa memang nanti orang yang diberi wahyu itu kalangan nabi. Sehingga nek saiki ana wong sing ngaku-ngaku mendapatkan wahyu mesti ngapusi, kecuali wahyu ki anake jenenge Wahyu. Apa wong wedok dinikahi karo Mas Wahyu, nah beda nek urusane. Tetapi kalau mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dari Allah maka palsu. Wahyu itu apa toh? Wahyu punika wonten ing basa Arab adalah pengertiannya i'lamus syari'u al-khafiyyu wonten ing basa Arab. Wahyu itu pemberitahuan disampaikan dengan sangat cepat dan tersembunyi. Jadi kalau seseorang diberi wahyu oleh Allah, itu orang lain yang di dekatnya tidak bisa melihat dan tidak bisa mengetahui. Pramila para sahabat menika namun saged mirsani Rasul itu ketika menerima wahyu yang sangat berat itu kelihatan Rasul kita menundukkan kepala, kemudian keringat dingin bercucuran di dahinya Kanjeng Nabi. Berarti Rasul kita sedang mendapatkan wahyu, Rasul kita diam gitu. Atau bahkan mau kula matur kadangkala sampai ketika Rasul kita sedang naik unta, itu saking beratnya sampai untanya langsung beprok. Rasul kita di atasnya unta ini. Oh, Rasul sedang mendapatkan wahyu. Kira-kira begitu. Kenapa? Ya orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu, maka dinamakan wahyu tadi. Al-wahyu huwa i'lamus syari'u al-khafiyyu, pengertiannya. Pemberitahuan dengan cara cepat dan tersembunyi. Ya. Hanya kalau untuk pemahaman Islam maka dia hanya diberikan kepada para nabi, dan setelah Rasul kita wafat tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi Rasul. Maka kalau ada orang yang ngaku jadi nabi dan dari Rasul itu mesti ngapusi, pembohong dia. Tapi kenapa kok hari ini banyak orang yang udah nabi? Karena memang jadi nabi enak mas, orang nyambut gawe urip mas, kenapa duripi karo pengikutnya. Ya wis sapa wis sing dadi nabi mesti orang nyambut gawe, ora bakal maco nabi ini ngopo ngarit, ora mungkin mas. Anak buahnya tidak akan rela itu, nabi ku lagi ngarit ya kan gitu. Meskipun ngarit ki halal, maka nanti jadi nabi itu ya mesti diuripi oleh murid-muridnya. Kalau sekarang lu Nabi kita Muhammad SAW itu setelah beliau berdakwah maka hartanya habis untuk dakwah. Ya, setelah itu ya beliau diberi oleh para sahabat radhiyallahu anhum sampai akhirnya Rasul kita menjadi presiden di Madinah, kan begitu. Ya. Tapi sebelum itu kan harta beliau habis, ya, untuk membebaskan budak dan lain-lain. Meskipun Rasul kita menikah dengan salah seorang di antara 4 orang paling kaya sak negara, ya kan. Jadi Khadijah itu termasuk 4 orang paling kaya di Mekah, paling kaya di negara. Ya.
Jadi kalau misalkan kita membayangkan ini sa Indonesia ini ono wong paling sugih jumlahnya papat, ya itu salah satunya adalah istrinya Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hartanya habis untuk berdakwah, ya. Begitu beliau habis untuk berdakwah, ya yang membantu ya murid-murid beliau yang kaya-kaya. Ya. Memang begitu. Mula nek saiki ana wong ngaku dadi nabi iki yo elit pancen Mas. Jadi mau ongkang-ongkang urip saiki Mas. Kalau saya pernah mendengar itu sekitar tahun 2000, 2001, 99 itu masih ada nabi di lereng Gunung Lawu. Saya pernah membaca itu nek salah lihat tobat anaknya, dilanjutkan anaknya tobat tahun 2004. Nabi ini jenenge Rahmat, mati nek saya Rahmat. Yo syahadati asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rahmat Rasulullah waktu itu. Dan tidak main-main, pengikutnya 400 loh. Wih, urip kuwi kan nang atas iki pendak sasi gitu urunan 150 itu ya lumayan ya. Nabi ini iso kepet-kepet iki kan. Ini ya nabi palsu mesti Mas. Ini yang kedua ya, kedudukan hidayah yang kedua itu wahyu. Yang ketiga, ini masih sama khusus untuk para nabi. Apa itu? Yang ketiga irsalur rasul al malaki ila rasul basyari. Yang ketiga masih tetap ini para nabi, yaitu kemudian Allah menyampaikan utusan dari golongan malaikat untuk membawa wahyu kepada utusan dari golongan manusia, yaitu para nabi. Menawi wonten ing tafsir Al-Qurtubi itu saya pernah mendapatkan nabi yang bertemu dengan malaikat Jibril itu hanya 4 orang. Nabi Muhammad SAW, Nabi Yahya, 5 orang. Terus nek dengan Quran itu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Lut alaihissalam yang satu saya tidak tahu, saya lupa. Pokoknya 5 orang. Yang lain itu biasanya kalau Nabi itu mendapatkan wahyu tadi, mimpi, ya kan? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Abbas yang menyampaikan ru'yatul anbiya'i haqqun. Semua mimpi Nabi itu pasti benar. Kenapa? Karena dia wahyu. Ya, begitu. Atau mendapatkan wahyu berupa model yang kedua tadi. Allah sampaikan wahyu itu tanpa perantaraan, tetapi tidak diajak bercakap-cakap langsung. Sedangkan yang bertemu dengan malaikat Jibril hanya 5 orang nabi. Yang teridentifikasi itu kalau yang saya ingat Rasul kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah Nabi Yahya alaihissalam, kata beliau Imam Al-Qurtubi. Dengan Quran pun itu surat Nabi Ibrahim dan Nabi Lot. Ya, Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh malaikat Jibril yang akan menghukum umatnya Nabi Lot, 3 orang utusan itu loh. Itu kan malaikat Jibril, malaikat Mikael, dan 1 malaikat. Sampai ada 3 malaikat itu. Lalu kemudian mereka bertiga pindah bertemu dengan Nabi Lot alaihissalam, ada 4 orang, tinggal 1 ya. Begitu. Dan itu berakhir dengan wafatnya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang juga hari ini mengaku ketemu malaikat Jibril, itu ngapisi. Tetapi apakah ada sahabat yang melihat malaikat Jibril? Ada. Dan tidak sedikit loh. Contoh nek panjenengan baca hadis tentang ihsan iman dan Islam itu loh. Itu kan malaikat Jibril datang di hadapan majelisnya kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat yang hadir di dalam ruangan itu semuanya melihat malaikat Jibril. Seorang laki-laki, hanya malaikat Jibril, bukan dalam bentuk yang asli ya. Membo-membo. Sandiwara nek membo-membo ini Mas. Membo-membo menjadi seorang laki-laki yang bagus, rambutnya hitam pekat, gitu, bajunya itu gamisnya putih bersih, tanpa ada noda sedikit pun. Yang tiba-tiba menghadap Rasul di depan majelisnya Nabi Muhammad, langsung duduk bersila sampai jengkul lututnya itu gatuk dengan lututnya kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Itu semua sahabat yang hadir melihat itu. Dan orang-orang yang melihat malaikat Jibril itu mesti wong-wong istimewa. Kan di dalam riwayat kan disebutkan, begitu Rasul menyampaikan, tahukah kalian siapa itu?
dia Jibril yang mengajarkan itu. Nah, kan di dalam riwayat yang lain disebutkan terus Umar bin Khattab ngoyak gitu, keluar digulai ora ketemu gitu Mas. Malaikat Jibril ya. Atau siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu kan melihat malaikat Jibril yang masuk ke dalam kamar beliau kapan? Menjelang wafatnya Rasul, ketika kepalanya Rasul itu dipegang oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau melihat menjelang wafat beliau itu kan melihat malaikat Jibril masuk ke dalam rumah beliau, dan ketampanannya kata beliau itu ora iso dibayangke, ora iso digambarke. Kudu baguse menungso ning kudu baguse jin. Ulang-ulangan kok men. Nggih. Maka Allah menyebutkan kan di dalam Al-Qur'an itu wonten ing An-Najm itu zumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla. Malaikat Jibril Zumirrah, dialah Jibril. Zumirratin ada dua makna. Zumirratin maknanya cerdas. Jadi malaikat Jibril pinter banget pancen. Yang kedua Zumirrat itu maknanya bagus. Pol bagusnya, dan semua malaikat memang begitu. Ya. Semua malaikat itu tampan. Hanya Allah tidak menciptakan nyuwun ngapunten kelamin untuk malaikat. Ya. Jadi nek menungso ana lanang ana wedok. Ming kuwi ngene malaikat kan tidak mengenal itu. Ojo kaget nggih Mas. Kira-kira meja iki ya ana ane, ana ora itu, ya biasa saja sebenarnya. Gunung iki lanang apa wedok? Ana Mas, lewoto bi laki-laki sama lewoto bi perempuan. Ning gunung ning kono iki jeneng ning kono. Ning gunung kan tidak, ya biasa saja sebenarnya. Nggih. Maka malaikat kan tidak punya syahwat seperti kita ya toh. Memang begitu, tapi oleh Allah dibentuk dengan bentuk yang sempurnanya makhluk. Kan di dalam riwayat Rasul kita menyampaikan malaikat Jibril itu kalau menggerakkan kepala maka akan jatuh mutiara dari sela-sela rambutnya malaikat Jibril. Jadi nek panjenengan melihat gambar ya, kan kadang nek cah nom-nom ini gambar malaikat kan ada bintang-bintang yang jatuh itu. Memang begitu kata Rasul kita. Jadi malaikat Jibril itu kalau menggerakkan kepalanya akan jatuh mutiara itu. Ono riwayatnya lho ora mesti aku kan. Ya. Dan hanya ada 5 orang nabi yang bertemu dengan malaikat Jibril. Ada sahabat yang melihat, Ibnu Abbas pernah melihat kan. Hanya sekali lagi yang melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli itu hanya Rasul kita, ya kan? 2 kali. Kapan itu? Ketika Rasul kita menjelang mendapatkan wahyu di Gua Hira. Di dalam riwayat itu kan Rasul kita akan berjalan di tengah padang pasir, tiba-tiba terdengar suara, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Rasul kita tengok kanan, orang siapa-siapa ini? Terdengar suara lagi, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Rasul kita nengok sampai, orang siapa-siapa ini? Ya. Kemudian terdengar suara lagi, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Rasul kita lihat ke belakang, orang siapa-siapa? Terdengar suara lagi bareng dengan Allah. Wah, itu Rasul kita menyampaikan, maka aku melihat dia itu malaikat Jibril yang sedang duduk di atas singgasananya yang besarnya itu menutupi ufuk itu. Untungnya Rasulullah nek awak dhewe wah langsung semaput brek rasi oleh wahyu ini awake dhewe. Untungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kendel. Nek awake dhewe ya cabar lah dadi nabi kami. Apa iki? Nabine semaput. Untungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Pertama itu, yang kedua kapan? Ketika Rasul kita Mi'raj ke Sidratil Muntaha kan disebutkan untuk Fatanzam laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Maka kemudian dia kanjeng Nabi kita Muhammad SAW melihat lagi kedua kalinya ketika di Sidratil Muntaha. Apa itu? Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang sayapnya ada 600. Di dalam riwayat saya pernah mendapatkan ketika di Sidratil Muntaha itu Rasul melihat malaikat Jibril itu leyeh-leyeh.
Jadi kalau di pertama Rasul melihatnya sedang duduk di atas singgasananya, kalau di Sidratul Muntaha itu orang coba yang nyoleh-leh gini betul ya kan. Maksudnya malaikat Jibril itu membaringkan sebagian badannya. Ya, saya pernah mendapatkan begitu. Ada sahabat yang melihat lain, tapi sekali lagi Ibnu Abbas pernah melihat kan di dalam riwayat suatu saat sahabat Ibnu Abbas dan bapaknya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu itu kan pergi menghadap Nabi Muhammad. Ya, kemudian diterima oleh Rasul. Begitu duduk, sahabat Ibnu Abbas yang masih kecil, ini riwayat ini juga menyampaikan bahwa Ibnu Abbas lebih utama daripada bapaknya, sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi begitu duduk, itu tiba-tiba Ibnu Abbas yang masih kecil, usianya mungkin 6 atau 7 tahun itu matur, "Ya Rasulullah, kok tadi panjenengan cakap-cakap dengan siapa?" Gitu. Wah, didengar oleh bapaknya, "Ojo ngawur kowe iki." Kira-kira gitu bahasa kita lah. Maka Rasul kita bertanya, "Engkau melihatnya?" "Iya, saya melihatnya ya Rasulullah." Rasul kita bilang, "Itu tadi Jibril yang bercakap-cakap dengan Rasul." Ibnu Abbas bisa melihat, sahabat Abbas tidak melihat. Lah nek saiki ana wong sing aku ketemu malaikat Jibril arep ngopo terusan kan? Nggih. Ketemu karo sapa saiki? Ayo. Sahabat itu melihat malaikat Jibril karena memang beliau ada di dalam lingkungannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, lalu siapa yang dihubungi oleh malaikat Jibril sekarang ketika ada orang yang melihat malaikat Jibril hari ini? Maka pasti palsu itu orang itu pengakuannya dan tidak diterima secara nalar. Ya. Kan mungkin malaikat Jibril kok main futsal kan? Ora mungkin Mas. Kok dodol ning pasar Prambanan ora mungkin to ya? Ora mungkin. Ya. Pasti ada urusan dengan seorang nabi, dan nabinya sudah tidak ada kok. Para sahabat pernah melihat malaikat Jibril ketika perang Badar, ya kan? Tapi kan di situ ada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu adina sadaniyallahu wa iyyakum. Ini kedudukan yang ketiga, di bawahnya yang paling tinggi itu diajak berbicara langsung oleh Allah. Yang kedua itu adalah Allah menyampaikan wahyu tanpa perantaraan malaikat, tetapi juga tidak diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah menyampaikan dengan perantaraan malaikat. Yang keempat adalah at-tahdits. Nah, ini bukan nabi kalau ini. Yaitu orang yang mana Allah memberikan kepada dia petunjuk dengan cara diajak berbicara hatinya oleh Allah. Ini hanya terjadi pada zamannya nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kita menyampaikan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Innahu kana fil umami qablakum muhaddatsun, fa in kana fi hadhil ummah la Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Rasul kita menyampaikan, dulu pada umat-umat sebelum kalian, hadis sahih Bukhari Muslim, itu ada orang-orang yang diajak berbicara hatinya oleh Allah. Kalau itu ada pada umatku, maka dia pasti Umar. Kalau ada, maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan, artinya berarti memang di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan ke belakang kepada umatnya tidak ada. Kenapa? Karena memang ini sumber petunjuk. Jadi Allah Ta'ala itu memang berusaha untuk menjaga agar Islam itu murni. Maka kemudian Allah menciptakan jalur itu hanya satu. Jalur petunjuk ilmu loh, maksudnya ya, keilmuan loh, geng. Keilmuan. Itu satu jalurnya. Apa itu wahyu Allah? Allah sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, entah dengan perantaraan atau tidak. Kemudian dari Nabi Muhammad diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian dari sahabat radhiyallahu anhum diajarkan kepada para tabi'in, lalu kepada para tabi'in sampai kepada kita jalur ilmunya. Kalau dulu itu di satu hari bisa jadi jalur ilmunya 5, kalau nabinya 5.
Nek wonten ing surat Yasin nabinya 3, ya. Ya. Di mana ashabul qaryah idz ja'ahal mursalun id arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azazna bi thalith. Ya. Wadrib lahum ashabal qaryah. Ceritakan wahai Muhammad kepada umatmu penduduk negeri itu. Idz ja'ahal mursalun, ketika mereka didatangi oleh orang-orang yang kami utus. Idz arsalna ilaihi musnaini, kami utus kepada mereka 2 orang rasul, fakadzabuhuma, lalu mereka mendustakan, wa azzazna bi tsalits, lalu kami kemudian utus mereka kuatkan 2 rasul dengan rasul yang ketiga. Jadi di satu waktu ada 3 orang nabi dan 3 orang rasul. Jadi, sumber ilmunya 3 jalur kan. Kenapa? Karena rasulnya 3. Allah Ta'ala tidak berkehendak seperti itu di tengah-tengah umatnya Nabi Muhammad. Ashabul Qaryah itu, Imam Ibnu Katsir menyampaikan negeri mana itu? Antiokhia. Antiokhia itu letaknya di Turki paling selatan, berbatasan dengan Latakia yang ada di Syria. Itu 2 provinsi yang gaduh, tapi perbatasan negara. Yang masuk Syria namanya Latakia, yang masuk Turki namanya Antiokhia. Nek panjenengan nanti dolan ke corona, nanti Anda akan menemukan bangunan-bangunan megah yang terbuat dari batu. Istana Mas, itu lebih besar soal candi itu wis yang gelang iki. Borobudur Mas. Dan usianya lebih lama. Ya. Kalau Borobudur kan diperkirakan paling lama diciptakan abad ke-5 atau ke-6 Masehi. Kalau mereka usianya 2 abad sebelum Masehi, 3 abad sebelum Masehi. Kalau panjenengan pernah membaca buku-buku sejarahnya, dan betul real Mas. Terus kalau misalkan Allah mengutus ke dalam satu negeri itu memang sangat maju. Saya pernah mendapatkan itu satu kota di tahun 2 abad sebelum Masehi itu yang tinggal 300.000 orang diperkirakan oleh para ahli. Ya. Dan semuanya mendustakan Nabi kecuali 1 orang kan, kata Allah tentang itu. Wajah rajul min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Yasin itu loh. Hanya 1 orang yang beriman. Kemudian ketika 1 orang yang beriman ini diseksa oleh penduduk negeri gara-gara beriman, Allah marah. Maka hikmahnya pun apa? Nanti ngatos-atos nih Pak. Jangan meremehkan orang yang kelihatannya orang berjanji. Kenapa? Karena bisa jadi dia punya keistimewaan. Bayangkan 3 orang rasul didustakan, Allah murka, tapi belum sampai di puncak kemurkaannya. Tapi ketika ada 1 orang lelaki yang beriman kepada rasul ini, dan sebagian ulama menyebutkan lelaki ini wonge lumpuh. Yas'a itu dimaknai ngesot loh Mas. Jadi orang yang beriman kepada 3 orang rasul di satu negeri yang sangat besar itu hanya ada 1 orang, itu pun lumpuh karena dimaknai Yas'ad itu ngesot. Jadi ketika dia berjalan ngesot Om. Lalu ini akhirnya karena beriman kepada 3 orang nabi itu dia disiksa sampai mati. Lalu ketika 1 orang ini mati, Allah sampai di puncak kemurkaannya, kemudian sak negara roll mati gitu Mas, sambar bledek itu. Kalau Imam Ibnu Katsir menyampaikan wa ma anzalna ala qaumi min ba'di min jundin minas samai wa maka memunzilin in kanat illa sayhata wahidah itu nek wonten Imam Ibnu Katsir menyampaikan itu bentuknya malaikat Jibril kemudian oleh Allah diperintahkan berdiri di pintu gerbang negara itu. Malaikat Jibril dalam bentuk manusia kemudian diperintahkan berteriak, bengok, wah, wis negara mati kabeh Mas. Ya. Panjenengan baca tafsir Ibnu Katsir. Ya. Maka hikmah itu ngatos-atos ya. Jadi ada orang-orang yang wujudnya orang berjanji, wah ahli ibadah Mas. Wujudnya orang berjanji, orang iso ditayin nggih. Nek didelok marake ngelek. Tetapi dia punya keistimewaan besar di hadapan Allah. Maka berhati-hati dengan orang-orang seperti ini, Mas. Kenapa kok Imam Ibnu Katsir menyampaikan, kenapa kok
Allah itu memerintahkan melalui Rasul agar kita itu berbuat baik kepada orang-orang lemah dan jangan dolim kepada orang-orang, karena doa mereka itu mustajab. Hati-hati. Nah, salah satu kisahnya ini Nabi 3 orang didustakan Allah, murka, tidak sampai di puncak kemurkaannya. Ketika ada orang yang beriman kepada Nabi itu dan orang berjanji wongnya lumpuh lagi, ngesot oleh melaku, itu begitu dia dibunuh Allah sampai di puncak amarahnya, kemudian dihukum sak negara mati kabeh lho Kak. Nggih, nek wong Jawa le nyebut tumpes kelor, ora ono sing urip satupun. Ya, entek sak negara itu. Ya, ausikum bayan nafsu takum. Jadi martabatut tahdits yang keempat itu Allah mengajak berbicara hati seorang manusia. Tapi ini hanya terjadi pada zamannya umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau ada di tengah umatnya Rasul, orang itu Umar bin Khattab, kata Nabi Muhammad. Maka Umar bin Khattab itu istimewa, ya kan? Aromanya buahnya. Apalagi firasatnya tajam. Ada satu kisah. Ya. Tapi sekali lagi di tengah umatnya Rasul tidak ada orang yang diajak berbicara hatinya oleh Allah. Semuanya dengan jalur taufik yang mana Allah membukakan hati, kemudian ilmu yang dilaksanakan sehingga mereka istimewa orang-orangnya, lebih istimewa daripada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi, Umar bin Khattab itu pernah suatu saat ada seorang anak muda yang datang kepada Umar, maka Umar itu firasatnya tajam, ya, sangat tajam. Sampai sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab menyampaikan, tidaklah ayahku mengatakan saya pikir akan terjadi begini kecuali kejadian. Itu kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ada satu kisah, ada seorang anak muda itu menghadap kepada Umar, ditanya, Mas, jenengmu sapa? Beliau itu, saya lupa ya, menjawabnya pokoknya kaitannya dengan api. Lalu, bapakmu siapa? Dia menjawab, saya itu Ibnul Hattab, anaknya kayu bakar. Terus ditanya lagi, lah kampungmu mana? Kampung saya itu Zatul Lazar, api yang menyala-nyala. Oh, pokoknya jawabannya itu kayak ketok gagah, semua dikaitkan dengan api. Umar bilang, Mas, Balio, umahmu kobong. Begitu Umar, umahnya kobong lah. Ya, saya pernah mendapatkan begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi tidak ada, ya, di tengah umatnya Rasul orang yang diajak berbicara hatinya tidak ada. Pertanyaannya kemudian, muhaddatsun itu dengan siddiq lebih utama mana? Lebih utama siddiq, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kenapa? Umar, ini perbandingannya Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq nih. Umar kan kita istimewa banget gue, karomahnya, buahnya, apalagi keistimewaannya buahnya. Abu Bakar ini istimewaannya apa kan? Ya, orang kan tidak melihat ya seakan-akan Abu Bakar ini orangnya. Kalau sahabat Aisyah radhiyallahu anha itu menyampaikan, ayahku itu kurus, kalau berjalan maka dia akan seperti terbawa oleh angin. Saking kurusnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suaranya lemah lembut, orangnya sabar. Istimewanya mana? Ya, istimewanya itu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim menyampaikan, Allah memberikan banyak karomah kepada umat itu untuk menguatkan keimanannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan Abu Bakar ora sah dimonoke, sudah kuat imannya. Lebih utama mana? Lebih utama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu tidak usah diberi itu, keimanannya sudah istimewa. Kata Rasul kita Muhammad SAW di dalam satu riwayat saya pernah mendapatkan, Rasul itu menyampaikan, semua orang yang beriman di hadapan itu pasti ada tersisa di dalam hatinya sesuatu, apa ya, tidak nyaman, rasa khawatir, apalagi takut, apalagi mungkin sedikit sekali kebimbangan, kecuali satu orang, kata Rasul. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kecuali satu orang, kata beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar itu istimewa. Kalau ada nabi yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, siapa dia orangnya? Abu Bakar. Tapi kan tidak ada nabi sejaman dengan Rasul. Jadi Abu Bakar dengan Rasul itu kan seperti kemana-mana bersama. Mungkin ya kedudukannya ya
koyok dene Musa alaihissalam dengan Harun alaihissalam. Apa istimewanya Nabi Harun? Gitu, sing kekuatannya dahsyat kan Nabi Musa. Gitu. Bahkan digambarkan Nabi Musa itu oleh Bani Israel seperti raja yang berpakaian besi dan memegang tongkat besi. Ya, Nabi Musa itu karomahnya ujiannya aja ada berapa itu? Ono 6 apa 7 itu? Warsalna songo ya. Walaqad ja'a Musa walaqad ji'na Musa tis'a ayatin 9. Nabi Harun karomahnya mana? Karomahnya Nabi Harun dia yang menguatkan Nabi Musa. Ya, Nabi Harun itu lebih dicintai oleh Bani Israel. Kata sebagian ulama, kenapa? Orangnya lembut. Nabi Harun itu juru bicaranya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Beliau seorang orator. Sedangkan Nabi Musa itu lidahnya sudah luka ketika masih kecil, beliau ngemut ngomong. Itu istimewanya Nabi Harun. Jadi Nabi Musa yang begitu gagah perkasa itu oleh Allah diimbangi dengan seorang yang lemah lembut sebagai penyeimbang. Rasul kita orang butuh. Kenapa? Rasul kita itu istimewa di semua sisi. Maka Abu Bakar ketika menjadi khalifah, beliau memilih panglimanya Khalid bin Walid untuk menyeimbangkan. Pemimpinnya lemah lembut, panglimanya tegas. Ketika Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang orangnya terkenal dengan tegasnya, maka beliau mengambil panglimanya orang yang lemah lembut. Siapa itu? Abu Ubaidah bin Jarrah, untuk menyeimbangkan. Ya, begitu hadirin sekalian, ya Allah ya aku. Bincang kita laksanakan insyaallah. Sekian dan demikian yang bisa kita bicarakan. Moga-moga Allah Ta'ala memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita dan menerima amal soleh kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya cukupkan, saya kembalikan dalam dua acara. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih? Oh gitu? Oh, iya. Sampai jam berapa? Sekitar 4 jam lagi. Oh, iya. Ya, karena ini diminta untuk menambah sesinya lagi, monggo kalau ada pertanyaan dari materi kita sampai nonton. Ya ada, kalau tidak ada ditambah materinya. Ada pertanyaan, Bapak? Mengenai wonten pambutan perso wonten? Monggo. Satu hadis atau Quran yang bertakwa kamu semampumu. Ya, Allah Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Apa makna sesuai dengan kemampuan kalian? Maknanya wallahu a'lam adalah sesuai dengan modal-modal yang kita miliki untuk mentaati Allah. Ya. Tanpa mengurangi hak. Itu makna mastata'tum. Misalkan kita diberi oleh Allah Ta'ala, setelah semua hak ditunaikan, kita bersedekah 4 juta, maka mastata'tum kita adalah 4 juta rupiah. Tetapi nanti ada orang yang setelah semua hak ditunaikan, dia hanya memiliki 4.000 rupiah, maka 4.000 rupiah itulah mastata'tum. Jadi itu makna mastata'tum. Lalu nek ono wong kiamu mail kok nanti 3 jam itu melampaui batas tidak? Tidak, kalau tidak mengurangi hak. Kenapa? Karena memang kita diperintahkan oleh Allah ketika beribadah tenanan. Anda jangan memaknai mastata'tum ki sak pinake dhewe, jangan begitu. Kenapa? Karena Allah menyampaikan
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini kan dua ayat yang sama berkaitan dengan takwa. Yang satu kata-katanya firman Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang kedua kata-kata Allah, firman Allah tenanan. Maka tadi makna mastatoktum adalah sesuai dengan modal yang kita miliki, dengan apa ya, bagian-bagian yang kita miliki untuk melaksanakan ketaatan itu. Misalkan kita ini diberi badan yang sehat, tahan lapar, pekerjaan kita enteng, puasa dadak susah dan macul dan lain-lain, rezeki kita lancar. Lalu kemudian kita itu sakjane puasa Daud ya kuat sakjane misalnya, maka ya mastatoktum kita ya poso Daud. Tetapi itu kan tidak bisa dikerjakan oleh tukang batu, gitu mas, tukang becak yang becak kayu, gitu mas. Apalagi angkut-angkut pasir, berarti nanti mastatoktumnya wong yang angkut-angkut pasir tentu berbeda dengan orang yang pekerjaannya nyaman, badannya sehat. Sekali lagi dengan menunaikan semua hak badan ditunaikan, haknya keluarga ditunaikan semuanya. Maka tidak ada istilah beribadah itu melampaui batas ketika semua hak ditunaikan. Misalkan panjenengan mendapatkan sahabat Imam Abu Hanifah itu tidak tidur malam 40 tahun untuk qiyamul lail. Lah, terus bojone piye? Lah beliau menunaikan hak istrinya tidak di malam hari. Beliau tunaikan hak suami istrinya tidak di malam hari. Kenapa? Malam hari belum pakai untuk beribadah. Belangkul nyambut gawe Imam Abu Hanifah di antara 4 mazhab ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, yang paling kaya Imam Abu Hanifah. Padahal masih ingat kisahnya itu loh. Ada anak muda duduk di pinggir sungai melihat buah apel yang ketem. Kemudian karena dia lapar, dia ngambil buah apel itu. Ketika digigit keras gitu, sebelum kelingan, wah ini pemiliknya apel ini kalau tidak ridho jadi perkara, Pak. Kemudian dia berjalan menuju hulu, menyusuri sungai untuk mencari siapa pemilik pohon apelnya. Akhirnya ketika sampai di atas dia melihat kebun apel yang sangat luas dibelah oleh sungai itu. Dia cari pemiliknya. Kemudian setelah ketemu pemiliknya dia minta, yang Pak, saya itu tinggal di hilir mriko Pak. Kretek cedhak perang titis mengenai jalan kaki ini. Saya kesini itu kan, kita diceritakan saya itu khawatir naik panjenengan tidak ridho, maka saya kesini itu pengen mencari ridho panjenengan. Saya makan buah apel panjenengan. Wah, ini pemilik kebun apel ini kuaku. Kena bocah kok soleh tenanan jujur. Akhirnya dinikahkan dengan putri tunggalnya itu. Nah, dari pernikahan itu lahirlah Imam Abu Hanifah. Lalu berarti hikmahnya nak kepengen suka ribu kali ya. Salah udah gue hikmah itu. Itu Imam Hanifah itu belum kaya, belum pedagang kaya ya. Saya pernah membaca teman dalam satu kitab. Imam Abu Hanifah itu pekerjaannya dagang. Dan beliau itu kalau sekali berdagang keuntungannya berapa? Keuntungan dagang dulu sekali berdagang 3.000 dinar, 5.000 dinar. 1 dinar berapa? 4,5 juta. Itu sekali berdagang keuntungannya 3.000 dinar. Rasa dihitung ya nggak duitnya. Jadi Imam Hanifah sugih. Dodol pisan urip 2 tahun cukup nyawa dhewe. Ya, Imam Hanifah pedagang kain dulu. Ya. Jadi haknya dipenuhi semuanya. Maka ibadah tidak ada yang melampaui batas. Jadi ibadah itu orang yang banyak beribadah, orang yang sedang, dan orang yang malas beribadah. Tidak ada kata-kata orang melampaui batas beribadah selama dia menunaikan semua hal. Kalau wonten hadis Sahih Bukhari itu kan ada 3 orang sahabat. Yang satu kepengen puasa tidak pakai buka, yang satu kepengen qiyamul lail ratu salawat, yang satu kepengen beribadah tanpa menikah. Kan dilarang oleh Rasul. Kenapa? Karena semuanya menghilangkan hak, ya kan?
Yang poso ora buka menghilangkan haknya badan. Yang sholat layl dan tidak tidur selamanya juga menghilangkan haknya badan. Kemudian dia kepingin beribadah tanpa menikah juga dia menghilangkan haknya badan. Semuanya dilarang, kenapa? Karena ada hak yang tidak dipenuhi. Tapi kalau semuanya dipenuhi pasti boleh. Wes stop. Semuanya dipenuhi pasti boleh. Tapi kalau saya sibuk ngurusi kerja dan keluarga kan tidak bisa sapa kondo. Nabi Muhammad itu istrinya 9, bisa kok boleh beribadah rajin. Ya. Bisa. Bukan Nabi, sudahlah, bukan Nabi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu ketika wafat, istrinya 4, umur wafatnya 11, anaknya 35. Dan bisa beribadah rajin dulu. Artinya yang mana apa? Aisyah loh, manusia biasa itu. Intinya semua hak dipenuhi, maka tidak ada istilah beribadahnya melampaui batas, tidak ada itu. Jadi mastatoktum kembali apa pengertiannya? Mastatoktum sesuai dengan modal yang kita miliki, ya, tanpa menghilangkan hak. Itulah maknanya mastatoktum, sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Kira-kira demikian. Nonton malih membutuhkan besok, nih 5 menit lagi. Sabar ya Mas. Abu itu orang apa sih ya? Ada yang lain? Nah, wonten pembukaan besok monggo Bapak Ibu. Wonten malih? Lalu cekap. Tambahan lagi nih terkait dengan tadi mas tatotum itu kadang-kala kita mendudukkan sunnah. Ya akhirnya karena memang mungkin saya sekolah dengan kami kita kan biasanya ketika orang membahas masalah sunnah ini apa sunnah itu amalan yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa lah. Biasanya itu pilih tidak mengapa itu. Makanya sunnah itu nih, jangan masuk nyepi bacakan di kitab 10 Syarah Bulughul Maram itu. Itu kan diterangkan bab tatawu itu kan terus disampaikan perkataan para ulama amal sunnah. Nah, dulu terus dinukilkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu menyampaikan amalan sunnah itu fungsinya adalah besok ketika kita menghadap Allah, amalan-amalan wajibnya itu belum sempurna, maka dia ditutupi dengan amalan sunnah. Lanjut dan banyak di antara kaum muslim itu yang meremehkan amalan sunnah. Allah ming sunnah atau ya kata-kata itu. Imam Al-Ghazali dinukilkan dalam Sebelum Salam ini. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyampaikan, wong dodol itu ketika le dodol yora untung yora rugi. Itu kalau diibaratkan dalam amal saleh itulah wajib. Kalau orang kepengen untung maka sunnah dikerjakan, itu ribhonnya, ya modal awalnya itu wajib. Jadi kalau orang jualan kok rugi untuk merugikan jadi, ya untung ming yo, kok untung ya tetap rugi. Secara umum ya sebenarnya ada bagian yang karena modal itu kan semakin hari kan semakin berkurang harganya ya kecuali tanah atau mungkin emas. Ya. Nah, uang kepengen golek untung, nah harusnya dia kemudian ketika pulang membawa uang lebih. Lah kalau kita ibaratkan seperti itu antara wajib dengan sunnah ya kudunya orang itu banyak beramal. Sunnah kenapa? Karena wajib itu tuntutan. Jadi meskipun demikian Allah itu maha bersyukur. Maknanya apa? Sesuatu yang sebenarnya tuntutan diberi pahala besar oleh Allah. Tapi kan karena itu tuntutan berarti dituntut sempurna. Contoh
kalau panjenengan sami sholat itu kudunya khusyuk. Dalilnya mana? Wa qumu lillahi qanitin. Itu kan perintah untuk khusyuk. Nah kadang-kadang kita itu khusyuknya minta takbiratul ihram harus salam. Ya begitu takbiratul ihram Allah Akbar khusyuk baru langsung kelingannya bayar utang, dodol rampayu, bayar pajak dan lain-lain. Nanti ketuk salam baru nanti khusyuknya ketika salam. Jadi kurangannya nanti diambil dari mana? Diambil dari amalan sunnah. Jadi maka bapak-bapak meskipun terkait dengan masa totum menawi sakit monggo kula panjenengan sami beramal sunnahnya yo diukai-ukai. Kenapa? Untuk mengurangi yang kurang-kurang dari yang wajib-wajib. Makanya yang wajib-wajib itu akeh nggih no. Salat fardu yo wajib. Ramadan wajib bagi yang mampu, haji yo wajib bagi yang mampu. Berkata jujur yo wajib, waduh makanya sok-sok ngaku. Ya ora ya. Apalagi bakti kepada orang tua ya wajib, loh banyak sekali yang wajib itu. Lah itu nanti naik kurang-kurang, maka kemudian ditutupi dengan amalan sunnah. Makanya kita isi wajib ini kurang kabeh gitu ya. Salat yo ora khusyuk, poso Ramadan yo belum bisa khawas gitu. Hati kita masih tergoda, pikiran kita isi geladrah dan lain-lain. Munggah kaji orang bisa munggah kaji terus bunyi. Ya diperbanyak amalan sunnah. Sehingga kalau orang memahami ini, yo lagi ibadah tenanan. Ya, ibadah tenanan. Allah alam. Cekap nggih. Monggo mangke. Terus putih kemauan silahkan nanti membawa acaranya mau diapakan ini acaranya. Sekian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian nanti kita ada kajian soal ada yang sudah siap tapi ini duduk dulu ya. Main bawa tak kasih minum dulu men, ambil dulu gitu. Setelahnya nanti